Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil mannan alladzi amara ibadahu bi'ibadatihi bil iman. Wassalatu wassalamu ala habibir rahman Muhammadin alladzi qala li ummatihi alladzi hassa ummatahu bi'ibadatillahi imanan wa ihsanan. Wa ala alihi wa sahabatihil kiram walladzina ittaba'uhum bi ihsanin ila yaumi wad'il a'mani fil mizan wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita kembali belajar bersama mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terkhusus penjelasan ini akan dilihat dari sisi bagaimana akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan makhluknya, dan bagaimana Allah menciptakan Adam alaihissalam dengan kemuliaannya. Beliau mengkhususkan penciptaan Adam itu langsung dengan tangannya. Dan sekarang insya Allah kita akan membahas makna dari iman menurut Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan, wal imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah qaulun wa amalun. Insya Allah nanti akan kita jelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan qaulun wa amalan di sini. Qaulun wa amalun. Di sini akan kita bahas sedikit, kita akan bacakan matan dari syarah ini pada pertemuan ini, kemudian setelah itu kita jelaskan apa maksud dari matan yang singkat ini. Wa huma siyani wa nidhamani wa qarinani la nufarriqu bainahuma. Jadi antara perkataan dan amal ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisah. La imana illa bi'amalin. Tidak ada iman kecuali dengan amal. Jadi tidak dikatakan seseorang beriman kalau dia tidak beramal. Wala amal illa bi'iman. Dan tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya amalan seseorang kalau dia tidak beriman. Wal mu'minuna fil imani yatafadhalun. Dan orang-orang yang beriman dalam iman mereka itu bertingkat-tingkat, artinya tidak sama, ukuran imannya tidak sama. Wa bi salihil a'mali hum mutazayidun. Dan berdasarkan amal-amalan orang-orang yang beriman, mereka ada yang bertambah, ada yang banyak amalannya, ada yang sedikit. Wala yakhrujuna bidzunubi minal iman. Ketika orang mengaku beriman, dia beriman, maka dia tidak akan keluar dari imannya. Artinya tidak akan kafir, tidak akan menjadi kafir hanya karena melakukan dosa. Wala yakfuruna birukubi kabiratin wala isyan. Jadi demikian juga tidak akan menjadi kafir secara otomatis hanya karena melakukan dosa besar dan maksiat. Wala nujibu limuhsinihim aljinan ba'da man aujaba lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Muzani rahimahullah taala, tidak ada yang kita jamin masuk surga, siapapun itu yang berbuat baik, kita tidak ada yang menjaminnya. Artinya, beliau mengatakan ba'da man aujaba lahu Nabi SAW. Jadi, selain Nabi SAW yang menjamin, maka tidak ada yang berhak, tidak ada yang bisa mengklaim bahwa seseorang itu masuk surga. Artinya Nabi SAW sudah menjamin, sudah menyampaikan dalam hadis-hadisnya
di antara para sahabat itu ada yang langsung masuk surga. Ada yang sudah diklaim bahwa mereka itu adalah ahli surga. Namun selain mereka yang diklaim oleh Nabi, maka tidak ada satu orang pun yang berhak mengklaim selain yang sudah dijamin Nabi. Misalnya kita melihat ada orang yang setiap harinya beribadah, beramal, belajar, tidak bermaksiat, kemudian dia meninggal, maka orang seperti ini tidak boleh dijaminkan untuknya masuk surga. Artinya dia tidak boleh diklaim bahwa dia itu adalah sudah pasti masuk surga. Wala nashhadu ala musiihim binnar. Demikian juga sebaliknya, kita tidak boleh mengklaim bahwa ada orang yang ahli maksiat, orang yang suka buat kejahatan dan macam-macam, orang yang berzina, orang melakukan pencurian. Tidak boleh kita klaim dia ketika dia meninggal, kita tidak boleh mengklaim bahwa itu adalah sudah pasti masuk neraka. Nah, nanti akan kita jelaskan kenapa demikian. Di awal disampaikan oleh Imam Muzani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah perkataan dan amalan. Tentunya secara definisi, secara bahasa, iman itu diambil dari kata amana yu'minu imanan, yaitu masdar dari fi'il amana yu'minu imanan. Kemudian, adapun secara syar'i adalah qaulun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Iman itu adalah perkataan dan amalan bisa bertambah dan berkurang. Itu adalah iman secara syar'i. Tentunya ketika dikatakan oleh Imam Muzani rahimahullah ta'ala, iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Nah, namun yang paling sering kita dengarkan, paling sering kita ketahui atau kita pelajari bahwa iman itu adalah takrirun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil jawarih, atau yang paling sering untuk diingat adalah al-imanu iqrarun bil jinani wa nutqun bil lisani wal amalu bil arkani. Itu adalah definisi iman yang paling sering kita pelajari dan kita dengarkan. Namun perlu kita jelaskan di sini bahwa qaulun di sini mencakup dia perkataan hati dan perkataan lisan. Artinya tidak bertentangan sama sekali dengan apa yang sering kita pelajari dan kita dengarkan, bahwa iman itu adalah keyakinan dalam hati, pengakuan dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan, kemudian amalan dengan anggota tubuh. Nah, sementara Imam Muzani mengatakan iman itu adalah qaulun wa amal, itu perkataan dan amalan. Jadi ini juga tidak ada sisi pertentangannya. Kenapa? Karena qaulun di sini mencakup perkataan hati dan perkataan lisan. Ini adalah penjelasan bahwa Imam Muzani itu sama sekali tidak menafikan bahwa iman itu adalah keyakinan dalam hati. Nah, bagaimana kita mengetahui hakikat iman? Tentunya tidak ada cara lain selain dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Nah, perhatikan di sini Allah mengatakan ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Ya, ini maksudnya adalah definisi, rincian dan iman itu Nabi sendiri itu tidak tahu sebelumnya, tidak tahu sebelum Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan dan mengajarkan apa yang dimaksud iman sebenarnya. Jadi iman akan diketahui apa makna sebenarnya ya tentunya dengan cara melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan ketika didatangi oleh beberapa utusan dari Abdul Qais, mereka mendatangi Nabi SAW, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna na'tika min syuqqatin ba'idah. Kami datang kepadamu dari daerah yang jauh. Wa inna bainana wa bainaka hadal hayy min kuffari mudar. Jadi kami mendatangimu dari tempat yang jauh, melewati daerah orang kafir, namanya kafir Mudar, kelompok Mudar. Wa inna la nakhlusu ilaika illa fi syahril haram. Bahkan kami itu tidak sampai ke sini, ke tempatmu wahai Rasulullah, kecuali pada bulan haram. Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihil jannah. Maka perintahkanlah kepada kami dengan satu perkara yang tegas, kemudian kami menyampaikan hal tersebut, perkara tersebut kepada orang yang berada di kampung kami. Kemudian kami masuk surga dengan perkara tersebut. Qala radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, amarahum bil imani billahi wahdah. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan utusan Abdul Qais tadi untuk beriman kepada Allah semata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna mal imanu billah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Nabi SAW mengatakan, al-imanu billah, iman kepada Allah adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu bersyahadat kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Wa shaumu Ramadan, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Wa an tu'tuz al-khumusa minal maghnam, dan kemudian kalian memberikan 1/5 dari ghanimah. Dari sini, dari penjelasan ini, bahwa kita akan mengetahui apa yang dimaksud iman yang sebenarnya. Itu Nabi menjelaskan bahwa iman itu adalah syahadat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa selain penjelasan tadi, bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa iman itu bertingkat-tingkat, artinya tidak satu level. Di mana dalam satu hadis melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70-an tingkat, ya, 70-an cabang, maksud 70-an tingkat. Artinya bakal ada yang rendah, ada yang tinggi imannya, seperti itu. Fa'afdaluha, iman yang paling afdal, iman yang paling mulia, iman yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, yaitu perkataan la ilaha illallah. Wadanaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adha 'anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi iman itu memiliki antara 70 lebih cabang, yang biasa dijelaskan adalah cabang atau tingkatan. Jadi yang paling tinggi itu adalah
la ilaha illallah, kemudian yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Artinya di antara yang dua ini, iman yang kedua, tingkatan kedua, ketiga kan pasti banyak lagi gitu. Sampai 70. Nah, di situ di antara itu ada namanya, kalau kita misalnya malu melakukan maksiat, itu adalah di antara dua tadi, di antara tingkatan iman yang tadi, yaitu iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Jadi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, kan secara otomatis dia sudah paling tidak dia terjamin masuk surga, meskipun dia akan, kalau misal berbuat dosa itu misalnya dia dihukum dulu, tapi insya Allah sudah pasti dia masuk surga. Artinya kalau masuk neraka tidak bakal abadi di neraka. Itu yang paling tinggi, artinya jaminan yang paling tinggi untuk masuk surga. Nah, di antara itu di bawahnya itu ada yang misalnya rasa malu. Malu berbuat maksiat itu adalah dorongan iman. Nah, itu adalah efek iman, itu adalah dampak dari iman yang ada dalam hati seseorang. Jadi ketika dia misalnya ingin bermaksiat, tapi muncul rasa malunya, maka itu adalah salah satu bentuk imannya. Jadi sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwa ketika Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan al-imanu qaulun wa amal, iman itu terdiri dari perkataan dan amalan. Jadi qaulun di sini mencakup perkataan hati dan mencakup perkataan lisan. Jadi perkataan hati itu adalah keyakinan yang tertancap di dalam hati seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan di langit dan di bumi, agar Ibrahim itu menjadi termasuk orang-orang yang yakin. Nah, yakin ini kan hanya berada di dalam hati, artinya tidak bisa diperlihatkan dan tidak bisa diucapkan secara lisan. Jadi keyakinan itu letaknya di dalam hati. Makanya Imam Muzani mengatakan qaulun. Jadi dia masih masih secara global. Jadi menyampaikan makna iman itu masih secara global, yaitu qaulun. Nah, kemudian dijelaskan bahwa yang dimaksud qaulun sini adalah mencakup perkataan hati dan perkataan lisan. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan bukti bahwa iman itu harus diucapkan adalah qul amantu billahi tsumma istaqim. Qul, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, ini beberapa dalil yang menyatakan bahwa iman itu terdiri dari perkataan, baik perkataan hati maupun perkataan lisan. Kemudian yang berikutnya adalah amal qalbi. Jadi al-imanu qaulun wa amalun. Jadi termasuk juga adalah amalun qalbi. Karena hati itu juga punya porsi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendefinisikan makna iman, jadi itu iman itu bukan hanya amalan itu bukan hanya berbentuk sesuatu yang dilihat saja, seperti sholat, kemudian menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji. Memang kelihatan ketika orang melakukan itu mereka beribadah kepada Allah. Tapi ibadah atau amalan itu bukan hanya yang dilihat saja gitu. Termasuk amalan yang tidak bisa dilihat adalah amalan hati, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yu'tuna ma atau
wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Jadi bahwa hati ini juga akan merasakan ada rasa cinta, rasa takut, rasa berharap. Ini adalah amalan-amalan hati. Nah, sementara amalan lisan itu bisa dilihat. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Nah, dari sini kita akan memahami bahwa amalan itu bermacam-macam. Ada yang amalan hati, ada yang amalan lisan. Kemudian juga ada namanya amalan anggota tubuh. Di antaranya adalah ketika kita sujud, itu kan memerlukan gerakan tubuh. Ruku, kemudian menunaikan ibadah haji, tawaf, gitu. Kemudian sa'i. Dan ini adalah bentuk-bentuk dari amalan anggota tubuh. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, wahuma siyani. Nah, jadi, qaulun wa amalun ini tadi, al-imanu qaulun wa amalan ini adalah siyan. Siyan maksudnya adalah mirip gitu, yang tidak bisa dipisahkan. Mislani wa nadirani, yang mirip dan hampir sama, yang tidak bisa dipisahkan. Nidhamani ay mutatabi'ani, dan mereka itu akan selalu berbarengan antara perkataan dan amalan. Jadi untuk membuktikan seseorang beriman itu ya ini akan kelihatan, akan terbukti dengan adanya perkataan dan amalannya. Tentunya perkataan hatinya, kemudian perkataan lisannya, kemudian amalannya, ini akan sejalan semuanya. Nah, dari sini akan diketahui bahwa seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan qaulun wa amal ini adalah qarina. Ya, ini kan sudah bertentangan dia. Ada ta'arud, ada pertentangan. Jadi tidak mungkin menyatu antara perkataan dan perbuatannya tadi. Dan dia disimpulkan bahwa dia itu adalah orang beriman. Sementara antara perkataan dan perbuatannya bertentangan. Jadi makanya perkataan dan amal ini harus sejalan. Jadi kalau misalnya dia bertauhid, bersyahadat, maka konsekuensinya adalah dia menjauhi perbuatan syirik. Dia tidak melakukan kesyirikan sama sekali. Nah, makanya ini tidak boleh dipisahkan. Atau sebaliknya misalnya, dia beramal soleh, dia membantu orang, berbakti kepada orang tuanya, kemudian mengasihi anak yatim, kemudian menjadi donatur, kemudian pokoknya beramal soleh, banyak yang membantu orang sakit, membantu orang miskin, fakir miskin, kemudian selalu terdepan dalam hal kebaikan, namun dia tidak meyakini adanya Tuhan, tidak meyakini adanya Allah, maka ini juga tidak dinamakan iman. Jadi sekali lagi kita jelaskan bahwa iman itu harus sejalan antara perkataan dan perbuatannya, ya, baik itu perkataan hati maupun perkataan lisannya. Jadi semuanya harus berjalan bersamaan. Kemudian la imana illa bi'amalin wa la amala illa bi'imanin. Tidak ada yang dinamakan iman kecuali dengan amal. Demikian juga tidak ada yang dinamakan amal kecuali dengan iman. Ya, tentunya ini adalah buah dari
iman tersebut. Jadi tidak akan mungkin ada seseorang beriman itu dia perbuatannya bertentangan dengan perkataannya. Seperti yang kita jelaskan tadi, dia bersyahadat namun dia berbuat syirik. Atau sebaliknya dia berbuat baik, bantu orang, tapi dia tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, ini tidak akan pernah sejalan ya. Makanya dikatakan Imam Muzani, la imana illa bi'amalin. Tidak ada yang dinamakan iman kecuali hanya dengan amalan. Wala amala illa bil iman. Dan tidak ada yang dianggap, tidak ada yang amalannya diterima kecuali dengan iman. Di dalam perkataan Imam Muzani rahimahullah ta'ala ini memperlihatkan hakikat dari akidah kelompok Murji'ah, di mana mereka mengatakan bahwa Al-Murji'ah ini mengeluarkan amal itu dari definisi iman. Artinya ketika seseorang beramal, maka itu tidak masalah dia melakukan apapun. Makanya mereka dikatakan Murji'ah. Kenapa dikatakan Murji'ah? Karena mereka secara bahasa irja itu adalah ta'khir, mengakhirkan. Artinya mengeluarkan amal dari makna iman tadi. Qalu arjih wa akhahu. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalu arjih wa akhahu. Ini adalah dalil makna dari irja atau ta'khir, yaitu akhirkanlah dia dan saudaramu. Falamma arja'a haula'il amal ay akharuhu wa ab'aduhu an musammal iman. Jadi ketika orang Murji'ah mengatakan bahwa seseorang apabila sudah mengucapkan syahadat, kemudian dia melakukan apapun terserah dia, mau dia berbuat apapun itu tidak akan berdampak sama sekali dengan imannya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa para ulama salaf terdahulu memberikan laqab atau gelar kepada mereka namanya Murji'ah. Karena mereka mengeluarkan amal itu dari definisi iman, dari hakikat iman. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi bahwa iman itu terdiri dari qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan atau amalan. Sementara Murji'ah ketika orang bersyahadat itu sudah cukup, meskipun apapun dilakukannya, mau berbuat apapun dia ya tetap dia menjadi seorang beriman. Maka karena demikian mereka diberi laqab atau diberi gelar oleh para ulama Murji'ah, kelompok Murji'ah. Kenapa demikian? Sebagaimana yang disampaikan dari Anas, mereka mengatakan man aqarra bis salati waz zakati was shaumi wal haji wa lam yaf'al min dzalika syai'an hatta yamut fa huwa mu'min. Jadi ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa disampaikan kepada Anas bahwa orang Murji'ah itu menyatakan bahwa siapa yang menyatakan sholat, siapa yang mengakui sholat, kemudian mengakui adanya zakat, kewajiban berzakat, kewajiban berpuasa, kemudian kewajiban berhaji, namun dia tidak melakukan semua itu, kemudian dia meninggal, maka dia adalah orang beriman. Ini adalah pernyataan orang Murji'ah tadi. Jadi mereka itu tidak menganggap seseorang itu kalau misalnya dia sudah mengatakan dia mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah, namun dia tidak mengamalkan amalan kewajibannya, kemudian dia meskipun apapun dilakukannya, termasuk itu hal-hal yang mengeluarkan dari agama, ya tetap dia dikatakan beriman. Ini adalah pernyataan orang Murji'ah. Kenapa mereka dikatakan Murji'ah tadi?
Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Jadi orang beriman itu tidaklah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dan agama yang lurus, kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat. Artinya ibadah yang ikhlas itu akan sejalan dengan buktinya. Apa buktinya? Itu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berdasarkan dua landasan penting, yaitu wahyu dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, bahwa amalan itu adalah bukti dari iman, itu adalah hakikat dari iman. Walazimun lahu wa huwa aidan samaratuhu. Jadi ketika kita ingin melihat bukti iman seseorang, itu adalah dari amalannya. Kapan seseorang itu dikatakan beriman? Ya akan kelihatan dari amalannya. Karena misalnya dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah, dan dia meyakini dalam hatinya dan dia mengucapkannya di lisannya, maka dengan rasa keyakinan tadi itu akan terbukti dia akan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan melaksanakan perintahnya, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Karena ini akan menjadi bukti bahwa dia itu beriman atau tidak. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, wal mu'minuna fil imani yatafadalun. Orang-orang beriman dalam keyakinannya, dalam imannya itu, mereka itu tidak sama, berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Di antara dalil yang menyatakan bahwa iman itu tidak sama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah." Kemudian kami wariskan Alkitab yang kami pilihkan untuk hamba-hamba kami, ya Al-Quran. Jadi kami wariskan Al-Quran dan kitab ini untuk hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka ada yang zalim, berbuat zalim. Kemudian wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang standar gitu, ada yang pertengahan, amalannya pertengahan, imannya pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Nah, dari sini akan kita pahami dan kita mengerti bahwa iman seseorang itu beda dengan iman orang yang lain. Di antaranya buktinya ada orang yang zalim, suka gangguin orang, merugikan orang. Kemudian ada orang yang tidak mau gangguin hidup orang, dia hanya menjalankan kewajibannya saja, tidak peduli dengan orang lain. Dan ada yang justru dia itu berlomba-lomba, berkompetisi dalam kebaikan. Artinya setiap ada kesempatan untuk kebaikan, dia yang di depan. Artinya kan tidak mungkin iman orang yang bertiga ini sama gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa iman orang itu beda-beda. Ya kalau sama pastikan setara semua dia. Artinya kalau satu yang pengen kebaikan, semuanya berlomba terus. Nggak ada yang berbuat keburukan, nggak ada yang gangguin orang. Seperti itu. Nggak ada yang berbuat maksiat, nggak ada yang merugikan orang lain, nggak ada yang mencuri, nggak ada yang merampok, dan seterusnya. Karena iman orang itu sama. Kalau misalnya iman orang itu sama, tapi buktinya berbeda, perbuatannya berbeda. Nah, dari perbuatan inilah bisa dipahami bahwa iman orang itu beda-beda. Kemudian
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahlal jannati la yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim kama tara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabira fis sama'i litafaduli ma bainahum." Faqala as-sahabah, "Ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya wa la yablughuha ghairuhum." Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bala, walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqul al-mursalin." Nabi SAW mengatakan bahwa ahli surga, penduduk surga itu saling melihat ahlul ghuraf min fawqihim. Jadi surga itu kan bertingkat-tingkat, ada namanya derajat. Jadi surga itu namanya tingkatannya namanya derajat. Kalau neraka namanya darokat. Jadi artinya orang yang tingkatannya di bawah secara otomatis dia akan melihat orang yang berada di tingkatan atasnya, yang berada di tingkat lebih atas. Sebagaimana kata Nabi, orang ahli surga itu, penduduk surga itu saling melihat siapa yang dia berada yang lebih tinggi di atasnya. Sebagaimana kita ketika hidup di dunia itu melihat bintang-bintang yang ada di langit. Karena bintang itu posisinya di atas. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tilka manazilul anbiya." Yang paling atas itu adalah tempatnya para anbiya, para nabi. La yablughuha ghairuhum. Artinya tidak akan bisa dicapai oleh selain para nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Iya. Walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billah." Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa saddaqul mursalin, dan mereka membenarkan para Rasulullah, para rasul-rasul yang Allah utus. Nah, dari sini menunjukkan bahwa penduduk surga itu juga bertingkat-tingkat. Ini membuktikan bahwa iman mereka ketika di dunia itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Misalnya di dunia mereka itu ada yang amalannya sedikit, ada yang amalannya standar, ada yang amalannya segunung misalnya. Karena dia kompetitor dalam kebaikan misalnya. Dia gak mau ketinggalan dalam hal kebaikan. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, "Wa bi salihil a'mali hum mutazaidun." Maksudnya adalah iman itu bertambah dengan amal yang dengan. Ketahuilah bahwa setiap dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah, itu secara otomatis iman. Fastabata hadhil ayatu annal imana qabilun liziyadah. Wa idza kana qabilan liziyadah fa'udimatiz ziyadah kana adamuha naqsan. Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala mengatakan, setelah beliau menyebutkan ayat-ayat mengenai bertambahnya iman, maka itu menunjukkan, kata beliau, bahwa ayat-ayat itu menjelaskan bahwa iman itu bertambah, dan secara otomatis iman itu juga bisa berkurang. Karena beliau mengatakan, wa idza qabila ziyadah qabila naqs. Kalau misal iman itu bisa bertambah, maka bisa berkurang. Di antara dalil bahwa iman itu bertambah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman apabila berzikir kepada Allah, apabila diingatkan Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka merasa bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, zadatuhum imana, maka
iman mereka ketika itu langsung bertambah, langsung meningkat. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi dalam ayat ini ketika Allah mengatakan zadatuhum imana, artinya ini menunjukkan bahwa ketika sebelumnya mereka mendengarkan ayat Al-Quran, itu kan amalan soleh. Mendengarkan Al-Quran adalah sebuah amalan kebaikan, amalan soleh. Dengan begitu, dengan amalan tersebut, maka iman mereka bertambah. Artinya, sebaliknya, kalau misalnya mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran, misalnya justru melakukan hal-hal yang membuat dosa, yang mengakibatkan berdosa, maka itu akan mengurangi iman mereka. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi malah dia berkhianat, malah dia curang misalnya. Maka dia telah mengurangi sesuatu yang wajib dari agamanya. Artinya dia sudah melakukan dosa. Fayadhabu anhu kamalul iman al-wajib wa tamamihi. Maka keimanan yang ada pada dirinya itu, yang awalnya misalnya sempurna, maka akan berkurang. Kenapa? Karena dia tidak amanah. Kalau dia beriman, benar-benar bagus imannya, maka secara naqasa imanuhu. Tidaklah amanah seseorang berkurang, kecuali imannya juga ketika itu berkurang. Jadi ketika kita diberi amanah, misalnya diberi jabatan, malah menyanyiakan, kemudian misalnya diberi diberi pinjaman, malah nggak mau bayar, nah itu kan nggak amanah namanya. Diberi pinjaman misalnya uang tapi nggak mau bayar, atau diberi pinjaman barang malah dirusak gitu. Ini kan tidak amanah. Jadi kalau dia beriman, otomatis dia akan benar-benar menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, wala yakfuruna birukubi kabiratin wala isyan. Jadi orang-orang beriman itu tidak serta-merta menjadi kafir dengan melakukan dosa besar dan maksiat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, al-kabiratu bi annaha dzambun warada fihi haddun aw wa'idun aw la'nun aw nafyul lil iman. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan kabirah adalah dosa besar, adalah dosa yang terdapat di dalamnya adalah ada had, hukumun had, seperti mencuri, seperti berzina, itu kan ada hadnya. Kalau mencuri potong tangan, kalau berzina dirajam. Nah, ini adalah hukuman had. Artinya dosa mencuri itu adalah dosa besar, kata Ibnu Abbas. Au wa'idun, atau ancaman neraka, ancaman siksa. Au la'nun, atau Allah melaknatnya. Nah, seperti misalnya menuduh orang berzina, itu adalah dosa besar karena Allah melaknatnya. Au nafyul iman, atau menafikan iman. Jadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, nah itu. Atau misalnya la imana la yu'minu zani hatta la yu'minu zani hina yazni wa jadi tidaklah beriman seseorang ketika dia berzina. La yu'minu al-mu'min hina yazni. Tidaklah beriman seseorang ketika dia berzina. Ini kan menafikan iman, tidaklah beriman. Nah. Kemudian perkataan Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa dosa besar itu adalah yang pertama tercantum dalam hadisnya atau dalam dalilnya ada had, ada hukuman had. Kemudian yang kedua ada ancaman. Kemudian yang ketiga ada laknat. Kemudian yang keempat adalah
menafikan iman, artinya tidak beriman. Misalnya ketika ada dalam hadis atau dalam Al-Quran, la yu'minu atau la imana. Ini membuktikan bahwa ketika dilakukan bahwa itu adalah dosa besar. Wa khalafatil khawarij wal mu'tazilah hadhihi al-aqidah allati dalla 'alaiha al-kitab wa sunnah. Jadi kelompok khawarij dan mu'tazilah menyelisihi akidah ini, yaitu mengenai apakah seseorang melakukan dosa besar itu kafir atau tidak. Kalau orang kelompok Ahlussunnah mengatakan tidak. Sementara Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan al-imanu syai'un wahid la yatajazza. Iman itu hanya satu saja, satu bagian saja, tidak mungkin dipisah-pisah. Artinya tidak ada istilah iman bertambah dan berkurang. Fa idza dhahaba ba'duhu dhahaba kulluh. Apabila iman itu hilang sebagiannya, maka hilanglah semua. Artinya misalnya tadi orang beriman dia berzina. Bagi orang Khawarij atau orang Mu'tazilah maka dia tidak beriman. Walidha kana murtakibul kabirah dahibul imani 'indal firqataini. Oleh karena itu menurut Khawarij dan Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar ini imannya hilang. Akan tetapi Khawarij qata'u bi kufri. Akan tetapi orang Khawarij itu mengklaim bahwa orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Wa naza'atuhum al-Mu'tazilah fil ismi. Namun orang Mu'tazilah beda lagi. Mu'tazilah mengatakan nahnu la nusammihi mu'minan wala kafiran. Kami, kata Mu'tazilah, tidak menamakan orang yang melakukan dosa besar ini sebagai mukmin atau sebagai kafir. Wa inna man yang melakukan dosa besar itu akan selamanya di neraka. Jadi mereka hanya beda nama saja sebenarnya. Jadi kesimpulannya sama. Kalau orang Khawarij mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar itu kafir dan akan abadi di neraka. Tapi kalau Mu'tazilah mengatakan orang yang berbuat dosa besar itu posisinya berada di antara di antara iman dan kufur. Bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka itu tidak mengklaim seseorang masuk surga maupun masuk neraka. Illa man syahida lahu Allahu wa rasuluhu bil jannah. Kecuali yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya masuk surga. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Abu Ubaidah, kemudian Bilal bin Rabah. Ya, kemudian ada satu hadis itu 10 orang, di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, kemudian Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, ada 10 orang. Kemudian di dalam hadis yang lain seperti 2 pemuda yang dijamin masuk surga, yaitu pemuda ahli surga, yaitu Hasan dan Husain, kemudian Bilal bin Rabah, kemudian Uqasyah bin Mihsan. Nah, itu berada di hadis-hadis yang lain. Tentunya mereka itu adalah sudah diputuskan oleh Nabi SAW, oleh Allah dan Rasulnya, bahwa mereka sudah terjamin untuk masuk surga. Selain mereka, maka kita tidak boleh mengklaim bahwa meskipun banyak amalannya, kita tidak boleh mengatakan bahwa fulan ini, si A, si B ini adalah ahli surga. Dengan alasan kita melihat langsung dia itu adalah ahli ibadah, ahli ilmu, kemudian. Jadi dalam sebuah riwayat mengatakan dari Sahal bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW iltaqa huwa wal musyrikuna faqtatalu. Jadi Nabi SAW bertemu dengan pasukan orang musyrikin dan melakukan perang. Falamma mala Rasulullah SAW ila askarihi wa mala al-akharuna ila askarihim. Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam pasukannya dan orang musyrikin itu juga masuk ke dalam pasukannya, paling hebat tadi, kemudian kemana dia pergi diikuti terus. Karena dia penasaran, kenapa Nabi mengatakan bahwa dia ini kok bisa menjadi penduduk neraka, sementara dia jago perang, sementara dia paling hebat, banyak membunuh orang musyrik.
Wa idza asra'a mahu. Kalau dia misalnya lagi cepat jalannya, diikuti lebih cepat lagi. Qala, kemudian yang mengikuti tadi mengatakan, fajurihar rajulu jurhan syadida. Kemudian orang hebat tadi itu, yang jago tadi itu terluka dengan luka yang parah. Fasta'jalal maut. Kemudian dia nggak sanggup lagi, akhirnya dia buru-buru pengen mati. Fawada'a nasla sayfi bil ardi. Kemudian dia menancapkan pegangan pedangnya itu di tanah, sehingga ujung pedangnya yang tajam itu di atas. Wa dubabahu baina saddaihi thumma tahamala ala sayfi faqatala nafsah. Sementara ujung pedangnya itu di bagian atas. Kemudian karena dia lukanya luka parah, sakitnya minta ampun, akhirnya dia nggak sanggup menahannya, kemudian dia taruh pedangnya di tanah, kemudian ujungnya bagian atas, akhirnya ditaruhnya dadanya di ujung pedangnya, sehingga dia bunuh diri. Kemudian orang yang ngikuti tadi, yang penasaran tadi, fakharajar rajul ila Rasulullah. Kemudian dia datang kepada Rasulullah. Faqala, asyhadu annaka Rasulullah. Dia mengatakan, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Qala wa ma dzak? Kemudian Nabi mengatakan, kenapa? Ada apa gerangan? Qala, dia mengatakan, ar-rajul ladzi dzakarta anifa, orang yang kau sebutkan tadi penduduk neraka itu, annahu min ahli an-nar fa'adama an-nas bidzalika faqultu ana lakum bihi. Jadi orang yang tadi yang disebutkan Nabi itu adalah penduduk neraka, kemudian aku sementara orang mengira bahwa dia adalah orang paling hebat, kemudian aku mengikutinya. Fa kharajtu fi talabihi hatta juriha jurhan syadida. Aku mengikutinya sampai dia itu terluka dengan sangat parah, fasta'jalal maut. Kemudian dia buru-buru untuk mati. Fa wada'a nasla sayfihi bil ardi. Kemudian dia meletakkan pedangnya di tanah, pegangan pedangnya di tanah, kemudian ujungnya di atas. Kemudian dimasukkannya, kemudian dadanya ditaruhnya di ujung pedang itu sehingga dia meninggal, bunuh diri. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, Inna rajula la ya'malu amala ahli jannah fima yabdu linnas. Sesungguhnya seseorang beramal, mengamalkan amalan ahli surga yang kelihatan orang. Yang kelihatan orang dia itu adalah ahli surga. Wa huwa min ahli nar. Sementara dia sebenarnya adalah penduduk neraka. Wa inna rajula la ya'malu amala ahli nari fima yabdu linnas. Sesungguhnya ada juga orang yang kelihatannya di mata orang itu dia beramal amalan ahli neraka. Wa huwa min ahli jannah. Namun padahal dia adalah penduduk surga. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa tidak ada yang bisa mengklaim bahwa seseorang itu adalah penduduk neraka atau penduduk surga. Buktinya para sahabat saja tidak bisa gitu. Artinya mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, ya kemudian mengklaim bahwa itu adalah hebat dan seterusnya, justru itu adalah penduduk neraka. Amma, adapun orang yang man kana musian min ahli iman bi istikabihi lidzunubi wal ma'asi allati hiya min mujibati ghadabillahi wa alimun iqabihi fala yulzamu fi kaunihi bin nar. Jadi adapun orang yang sebaliknya, orang yang bermaksiat, melakukan dosa, kemudian dia membuat Allah marah, menantang Allah, maka juga tidak boleh kita klaim bahwa dia itu adalah penduduk neraka. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala mengenai orang fiman qatala mu'minan muta'ammidan, orang yang membunuh orang dengan sengaja, wa man yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam.
dan dia khalid, abadi di dalamnya, fiha, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah marah kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan untuk dia azab yang sangat pedih. Dan ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa bolehnya seseorang mengklaim bahwa dia adalah penduduk neraka. Misalnya ada orang membunuh dengan sengaja, maka tidak serta-merta secara otomatis yang membunuh itu diklaim bahwa dia adalah penduduk neraka. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan yang lain. Bisa saja dia setelah dia membunuh, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia beramal soleh lagi, sehingga amalan solehnya yang setelah dia membunuh itu bisa nutupi dosa sebelumnya. Wallahu a'lam. Sekian saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, dan semoga bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta.